warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak Angkatan 8 dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktek Bapak Sukamto. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 terkait visi guru penggerak, di mana video ini berisi tentang rancangan perubahan diri yang berpihak pada murid. Kemudian, sebelum itu saya akan menyampaikan visi saya, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, dan berwawasan lingkungan. Sebelum itu, saya akan menerapkan metode ATAP terlebih dahulu untuk menganalisis rancangan perubahan diri, di mana A itu adalah aset atau awal yang merupakan kekuatan, potensi, dan keterampilan yang saya miliki untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid, di mana aset tersebut atau awal yang telah saya miliki yaitu saya bersifat inovatif. Contohnya dalam hal ini saya mampu memanfaatkan teknologi sebagai media ajar. Kemudian, selain itu saya juga mempunyai sikap kolaboratif, di mana dalam hal ini saya terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, yaitu dengan rekan sejawat maupun orang lain. Dan yang ketiga, saya mempunyai sikap mandiri, di mana dalam hal ini saya membantu orang lain untuk belajar menjadi narasumber dalam kegiatan in-house training. Selanjutnya, saya juga mempunyai aset. Dalam hal ini, saya bersikap reflektif. Sebagai contohnya, saya selalu berkonsultasi dengan atasan atau kepala sekolah terkait kemajuan belajar murid. Kemudian, selain itu, aset yang saya punyai yaitu saya bersikap berpihak pada murid, di mana dalam hal ini saya akan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan di kelas sehingga membuat murid merasa aman dan nyaman. Kemudian selanjutnya yaitu T. T dalam hal ini untuk metode ATAP berarti adalah tantangan. Maksudnya yaitu keresahan yang perlu dilampaui oleh kita untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Dalam hal ini, tantangan yang saya hadapi untuk mewujudkan visi tersebut, yang pertama yaitu masih terdapat peserta didik yang belum disiplin dalam berpakaian, sehingga ini adalah kewajiban kita sebagai pendidik untuk menyelesaikannya. Kemudian tantangan yang kedua yaitu bahwa masih terdapat peserta didik yang membuang sampah sembarangan, sehingga di sini menyebabkan lingkungan menjadi tidak nyaman dan kotor. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu masih terdapat peserta didik yang tidak mampu mengendalikan dalam penggunaan HP, sehingga mereka tidak bisa menyeimbangkan antara penggunaan HP dan proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, tantangan selanjutnya yaitu bahwa banyak peserta didik yang belum mempunyai minat baca, sehingga mereka untuk membuka buku sangat kesulitan dibandingkan dengan membuka HP-nya. Dan selanjutnya menerapkan metode ATAP yaitu A. A di sini berarti yaitu aksi. Maksudnya yaitu strategi dan pelaksanaan dalam mewujudkan visi yang berpihak pada murid, di mana aksi atau strategi yang akan saya laksanakan ini contohnya yang pertama yaitu bahwa
saya akan melaksanakan pembiasaan peserta didik untuk berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Ini untuk meningkatkan rasa religius mereka. Kemudian, aksi yang kedua yaitu saya akan melakukan budaya 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun, sehingga mereka akan mempunyai karakter yang berakhlak mulia. Kemudian, aksi yang selanjutnya yaitu untuk melakukan pembiasaan dengan menyajikan pelajaran yang menyenangkan dan kontekstual, sehingga diharapkan peserta didik dapat menarik dalam proses pembelajaran. Kemudian aksi selanjutnya yaitu membiasakan peserta didik untuk peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga diharapkan dapat cinta lingkungan sekitar mereka. Kemudian menerapkan metode atap selanjutnya yaitu P. P di sini berarti pembelajaran. Maksudnya yaitu pembelajaran yang bermakna, adab, dan kebiasaan yang diharapkan muncul dan melekat pada diri peserta didik untuk mewujudkan visi bersama. Kemudian pembelajaran yang pertama yaitu bahwa mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat meningkatkan sikap religius mereka. Kemudian pembelajaran yang kedua yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang sopan, santun, sehingga mereka mampu menghargai dan menghormati orang lain. Pembelajaran yang selanjutnya yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang mempunyai kemampuan kolaboratif dan kreatif dalam pembelajaran, sehingga mereka mampu menyampaikan ide dan gagasannya. Dan pembelajaran yang selanjutnya yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki daya literasi dan daya numerasi, di mana dalam hal ini untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Dan pembelajaran yang selanjutnya yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang cinta akan lingkungan sekitar, di mana mereka diharapkan peduli dengan kondisi keasrian di lingkungan sekolah mereka. Kemudian, rancangan perubahan yang akan saya lakukan yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, dan berwawasan lingkungan. Konsep rancangan perubahan tersebut untuk mengejawantahkan profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia berarti sesuai dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta berkebinekaan global. Kemudian, unggul dalam prestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis dan kreatif. Kemudian, rancangan yang ketiga yaitu berwawasan lingkungan. Hal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri dan bergotong royong. Untuk menerapkan rancangan perubahan tersebut, saya dengan menggunakan metode Bagja. Dalam hal ini, B berarti buat pertanyaan. Pada tahap ini, menemukan apa yang ingin saya selidiki menjadi sebuah bentuk pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Pertanyaannya yaitu, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, dan berwawasan lingkungan, di mana tindakan yang akan dilakukan yaitu melakukan tes diagnostik akademik dan non-akademik, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk menganalisis minat, bakat, dan karakteristik murid, serta yang ketiga, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait rencana untuk meningkatkan pendidikan karakter dan prestasi murid.
Dan metode Bagja yang kedua yaitu A. Dalam hal ini A berarti ambil pelajaran. Maksudnya yaitu pada tahapan ini akan menentukan bagaimana cara kita menggali fakta, memperoleh data, serta melibatkan multi unsur untuk melakukan diskusi. Pertama, siapa di SMP Negeri 4 Cipari yang mempunyai pengalaman pernah meningkatkan karakter dan prestasi murid? Kedua, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan karakter dan prestasi murid? Ketiga, situasi apa saja yang dapat kita lihat di lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan karakter dan prestasi murid? Dan keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki untuk meningkatkan karakter dan prestasi murid? Kemudian, daftar tindakan yang pertama yaitu mencari contoh aksi nyata terkait peningkatan karakter dan prestasi murid dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan wawancara dari narasumber seperti kepala sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar terkait cara meningkatkan karakter dan prestasi murid. Dan yang ketiga, mengimplementasikan hasil diklat yang pernah saya ikuti untuk mengembangkan murid. Kemudian, metode Bagja selanjutnya yaitu G. Dalam hal ini berarti gali mimpi. Maksudnya, pada tahapan ini menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, kemudian mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama multi unsur, kapan, di mana, dan siapa saja. Contohnya yang pertama yaitu apa kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul pada murid setelah adanya kegiatan peningkatan karakter dan prestasi. Kemudian, bagaimana perasaan murid dengan perwujudan kegiatan peningkatan karakter dan prestasi? Yang ketiga, apa yang penting dilakukan agar kegiatan peningkatan karakter dan prestasi tetap nyaman, terawat, dan menarik minat? Kemudian, daftar tindakan yaitu yang pertama, melakukan observasi kepada murid terhadap perubahan sikap dan prestasi mereka. Yang kedua, melakukan wawancara ataupun berdialog dengan murid terkait perasaan mereka ketika mengikuti kegiatan peningkatan karakter dan prestasi. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan peningkatan karakter dan prestasi yang telah dilaksanakan. Berkan rencana. Pada tahapan ini, mengidentifikasi tindakan konkret yang perlu dilakukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana. Dalam hal ini yang pertama yaitu apa langkah pertama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan karakter dan prestasi murid? Apa langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menguatkan karakter dan prestasi murid? Kemudian daftar tindakannya yang pertama yaitu melaksanakan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua melaksanakan program 7K, yaitu ketertiban, keindahan, kebersihan, keamanan, kekeluargaan, kerindangan, dan kedisiplinan. Serta yang ketiga, melaksanakan program keagamaan seperti membaca Asmaul Husna tiap pagi, infak Jumat, sholat zuhur berjamaah, serta hafalan surat pendek. Dan yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti ekskul keagamaan, bimbingan OSN, ekskul seni, ekskul olahraga, dan ekskul bahasa. Kemudian, menerapkan metode Bagja yang terakhir yaitu A. Berarti dalam hal ini A adalah atur eksekusi. Pada tahapan ini menentukan siapa yang berperan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contohnya yaitu untuk daftar pertanyaan yang pertama, siapa yang berperan mewujudkan kegiatan peningkatan karakter dan prestasi murid?
Yang kedua, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau kegiatan peningkatan karakter dan prestasi murid? Dan yang ketiga, kapan kegiatan peningkatan karakter dan prestasi murid dapat dilaksanakan? Untuk daftar tindakan, yang pertama yaitu membentuk tim pelaksana dan penanggung jawab budaya 5S, program 7K, program keagamaan, dan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, membuat jadwal pelaksanaan dan monitoring dari budaya 5S, program 7K, program keagamaan, dan ekstrakurikuler. Serta yang ketiga, melakukan kegiatan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut terkait kegiatan budaya 5S, program 7K, program keagamaan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.